Halo Pak, Halo, lagi sibuk apa ini? ya kegiatan sehari-hari, terutama ya mengisi waktu dengan aktivitas yang positif dan produktif lah, menjaga paling nggak untuk eh, tetap sehat secara fisik, terus kegiatan juga ya olahraga, terus kemudian juga masih senang dengan ngeband dan ya aktivitas yang lain lah mas di rumah lebih banyak aktivitas di rumah saja. Berarti nggak ada kegiatan mancing dong. Ini kan katanya saya dengar Iya. Bapak hobi hobi mancing nih. Benar, benar Gimana? banget ya. Itu udah dari dulu sebenarnya mas gitu kan, posisinya kita dulu masih bapak saya justru malah nggak bolehin saya mancing gitu dulu, tapi justru setelah SMA sama teman-teman SMA, terus kemudian jadi punya kesempatan setelah kemudian kuliah sama sekali enggak, tapi setelah kuliah kerja ini jadi punya kesempatan untuk pergi jalan gitu ya. Ya itu me time lah buat saya itu. Berarti dulu dilarang mancing, Hmm. sekarang karena udah punya duit sendiri berani mancing. Ya, ya kira-kira gitu. Jadi permasalahannya mancing itu karena apa ini? Lebih ke hobi sebenarnya mas. Ya itu hobi ya. Dulu kalau waktu awal-awal kerja, saya mulai kerjaan saya itu hanya kerja saja gitu. Tapi saya menjadi orang yang apa ya kayak kurang lengkap gitu hidupnya. Dan saya stuck ya, hidup saya stuck ya, kerjaan saya juga stuck. Lalu saya mulai punya awalnya karena sering ngumpul sama anak-anak, diajak makan di kolam, terus saya jadi inget ini sesuatu yang lama, hidup saya itu bangkit lagi tuh di situ ya. Itu terus kemudian mulai deh kita apa namanya punya jadwal rutin gitu. Nah itu ternyata saya jauh lebih rileks, jauh lebih fresh. Akhirnya kemudian kerjaan juga jadi punya ide-ide baru gitu, hubungan dan relasi dengan partner kerja juga menjadi lebih baik gitu, di keluarga juga jadi lebih enak, nggak streng terus gitu, tegang terus gitu, lebih enak sih gitu. Oke. Eh, Mancing, ngeband. Hmm. Dua hal yang nggak tahu Pak ya, kalau menurut saya itu kan dua hal yang sangat berbeda, atau karena mungkin saya nggak terlalu paham tentang mancing gitu kan. Nah, boleh cerita Pak, Hmm. hobi. Hmm. Saya ingin tahu dari sisi seorang Pak Kun. Hmm. Saya nyebutnya Pak Kun atau Ya, ya. Mas Kunchoro atau yang begitu. Mas lebih bagus kayaknya. Ya, biar mudahan 20 tahun pasti. Betul. Ya walaupun anak-anak saya sudah ABG gitu ya, tapi saya ya pengen tetap bisa bisa berkomunikasi dengan mereka dengan gaya mereka lah, bisa menyamakan di frekuensi mereka gitu. Oke. Nah, menurut Mas Kunchoro, hobi mancing dengan musik Mhm. apa? Ada benang merah atau gimana? Kalau menurut Ya, Mas Kunchoro? sangat ya, semuanya adalah tentang seni mas gitu. Ini seni gitu, karena memancing Oh, ya? itu juga sebuah seni loh ya. Ada banyak hal yang kita bukan lagi mengandalkan hanya sekedar bisa melakukan gitu ya, tapi bagaimana kita memahami, itu banyak filosofi yang terdapat di dalam kedua hal tersebut, baik musik maupun memancing gitu ya. Kita ngomong hidup sehari-hari itu ya, ini sama seperti mancing juga. Ketika kita terlalu tegang gitu ya, kita misalkan dapat ikan nih gitu ya, udah dimakan nih umpan kita sama ikan nih gitu ya, ternyata kemudian kita terlalu tegang nariknya, ini bisa lepas justru ya kan. Jadi ya kadang-kadang juga ada sebuah cara untuk membuat ikan itu akhirnya naik gitu ya kan. Kadang juga kita ngelihat dari ombaknya, bisa jadi pengaruh ombak, gimana nih ngakalin ombaknya gitu. Kita menjadi orang yang memahami, peka ya terhadap situasi di alam gitu. Nah bernyanyi atau bermusik itu juga soal kepekaan nurani kita gitu, untuk menangkap hal-hal yang ada di sekitar kita gitu. Jadi buat saya nyambung banget gitu ya, dua-duanya ini teman-teman mancing juga menyadari itu, dan makanya rata-ratanya kita juga yang ikut bermusik dengan saya saat ini juga dari mereka yang sama-sama ikut mancing gitu. Jadi Oh, feel-nya sama tuh gitu, frekuensinya bisa sama. dari mancing. Iya, iya, Dari betul. mancing. Iya. Berarti ternyata
ada filosofi yang saling berkesinambungan gitu Ya, ya, benar. Mas ya. Iya, benar, benar Mas. Iya. Nah, saya dengar lagi nih. Ini kan saya dengar. Iya, iya. Pengen tahu juga kan. Iya. Ya, langsung dari Mas Kuncoro. Mas Kuncoro kan katanya lumayan sering bikin lagu. Iya, iya, iya. Betul. Tentang mancing atau bagaimana? Atau tentang Iya. laut atau apa Iya. gimana? Ya, Sebenarnya ini seperti saya bilang tadi, ini adalah seni dan ini adalah mewakili proses kehidupan kita gitu. Ya, alam ini kan sumber yang tidak akan pernah habis untuk yang namanya inspirasi gitu ya. Kita bisa mendapatkan segala hal, saya bilang segala hal gitu ya. Ini sudah disediakan oleh alam semesta ini ya. Tuhan menciptakan kita tuh sangat lengkap sekali gitu. Cuman kadang-kadang kita tidak pernah menyadari itu, bahkan tidak pernah menyadari keberadaannya gitu, sehingga akhirnya kita tidak bisa menangkap atau mempelajari sesuatu gitu. Sebagai contoh nih Mas ya, kita ngomong nih, kalau kita bicara tentang cuaca misalnya seperti itu, ya kan? Ya namanya bisnis juga sama, kita ada naik turun dalam hal bisnis kayak gitu. Cuaca itu ya seperti itu, ya iklim kalau gitu, wah orang bilang iklim bisnis kayak gitu sebenarnya. Ini kaitannya dengan alam gitu ya, sama. Ya, hidup kita itu nggak bisa lepas dari proses yang ada di alam itu. Dalam hal relasi, membangun hubungan suami istri kah, atau mungkin pertemanan kah, mungkin dalam hal bisnis, itu ada di alam. Jadi inspirasi itu bisa datang dari sana. Ketika kita duduk, Mas, ini kesempatan yang buat saya itu sesuatu banget ya. Menunggu umpan kita dimakan sama ikan gitu ya. Itu kita berhadapan dengan diri kita sendiri, dengan pikiran kita. Kita akan ngomongin ya mungkin waktu itu kita sedang ada sesuatu tentang bisnis misalnya gitu ya, atau kita sedang berpikir tentang bagaimana hubungan kita mungkin dengan keluarga kayak gitu, atau dengan teman. Itu bisa kita perdalam lagi di situ ya, sehingga akhirnya oh ya aha, itu ada ketemu momen aha gitu ya. Nah itu aha time itu buat saya, akhirnya saya dapat Aha time. ya gitu di situ ya, dan itu bisa diterjemahkan dalam bentuk musik gitu ya. Ya jadi banyak inspirasi muncul di sana sebenarnya gitu ya. Luar biasa banget. Ini bener-bener tidak masuk di pikiran saya, Pak. Oh, iya. Mas, ini akhirnya saya bisa tahu mancing itu ternyata bisa jadi tempat rileks. Iya, iya, iya. Jadi Iya. malah tempat untuk timbulnya satu inspirasi Iya, dalam iya. Mas Kuncoro buat lagu. Betul, betul. Ternyata Iya. banyak hal, Banyak, ya. iya, Banyak. iya, iya. Jadi Nah. mungkin kalau ketemu dengan saya, Mas, mungkin kalau Anda akan ngalamin gitu ya. Dalam mungkin 1 jam saya akan ngomong tentang mancing itu bisa jadi sangat banyak kali. Gitu kan. Itu sudah menarik. Saya mau tahu juga nih, Mas. Iya, iya. Ini kan Mas sedang ternyata Mas ini salah satu orang yang lumayan produktif sebenarnya dalam menciptakan lagu, Iya. mengkompos lagu. Iya. Kayaknya kan songwriter. Iya. Iya. Sepertinya kalau menciptakan itu kan Oh, no. waduh, Itu anugerah, Mas. Iya. Ya, artinya kita diberikan nada. Itu bukan kita yang membuat, nada itu sudah di alam semesta, tapi tiba-tiba itu nyantol di kepala kita. Itu berkah. Itu berkah buat saya, itu berkah. Mas, ini kan lumayan produktif. Ada planning. Selama ini musik Mas udah distribusi atau udah pernah dirilis atau Belum pernah sama sekali. Iya. ada rencana untuk mau bikin apa? Iya, gitu? iya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong tentang proses saya menemukan lagu, saya bilang menemukan finding gitu daripada creating gitu ya, menemukan lagu itu lalu kemudian mendokumentasikannya itu sudah cukup lama sebenarnya, dari sejak saya SMA dulu gitu ya, dan cukup banyak memang ya. Kalau untuk nggak sadar aja sih gitu, tiba-tiba udah lebih dari 80 lagu gitu yang kemudian ya yang terbentuk gitu ya. Tapi kenapa bisa begitu? Menurut saya itu alami gitu terjadinya, dan karena alami, saking alaminya kadang-kadang ya kembali ke alam. lupa gitu kan, hilang gitu ya kan. Dan
saya berpikir kenapa enggak untuk mencoba menjadikan sebuah karya yang kemudian saya bisa nikmati kembali, bahwa itu sebagai sebuah prestasi ya gitu ya, menemukan itu adalah sebuah prestasi buat saya dan itu berkah. Kalau saya buang itu berkah itu kayak ada seperti ya perasaan dosa gitu ya, perasaan bersalah gitu ya. Jadi saya pikir lebih baik untuk membuat itu dan mengabadikan itu. Dan saya rasa tentunya akan jauh lebih mudah untuk kemudian dilihat ketika memang terdokumentasi secara publish gitu ya, secara umum publik gitu, bisa dinikmati bisa orang lain. ya pastinya kita ngomong ada juga orang yang mungkin melihat yang berbeda, tapi niat saya hanyalah untuk menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang saya temukan gitu. Apakah itu akan bermanfaat bagi orang lain? Harapannya ya gitu, harapannya iya gitu, tapi saya kembalikan tentunya ke masing-masing mereka ya itu. Dan rencananya gimana? Ya, saya kan ada beberapa teman-teman yang suka mancing nih gitu. Kita sering ya ngeband bareng, main musik bareng kayak gitu. Ya karena memang ya di tempat mancing pun kita juga sering nyanyi bareng gitu ya. Oh. Gitu ya. Kalau di tempat mancing itu kan tempat yang sepi. Kita mau teriak sekencang-kencangnya, mau nyanyi sebebas-bebasnya itu kan nggak ada masalah gitu, karena saya mancingnya kan bukan di kolam mas gitu, saya mancingnya itu kan di pinggir laut gitu ya. Yogyakarta ini karakter pantainya kan memang banyak tebing gitu, jadi rock fishing gitu, dan itu tempat yang sepi pasti gitu ya, jauh dari mana-mana gitu, sehingga kita bisa leluasa untuk bernyanyi dan sebagainya. Nah makanya kemudian saya berpikir saya ajakin deh teman-teman ini untuk menggarap lagu-lagu saya ini. Terus kemudian kita bentuk sebuah grup band lah gitu, ala-ala grup lah ya. Yang penting kita benar-benar mau menjadikan ini secara berarti sudah ada band yang sudah dibentuk. Iya. Tahu nama bandnya apa? Henikun Bay. Bay-nya itu sebenarnya juga ini nama orang sebenarnya gitu ya. Dari kumpulan kita nama-nama ini, tapi jadi ciri khas saja jadi seperti pantai karena kita memang anak-anak mancing yang senang nyanyi kan gitu. Anak pantai. Iya. Kalau Henikun sendiri itu artinya apa, Mas? Henikun itu jadi sebenarnya itu adalah singkatan dari nama-nama siapa yang akan main di situ ya. Henning itu adalah adik saya, jadi dia memang dari kecil ya, keluarga kita bapak ibu saya memang seni gitu ya, sehingga di keluarga kita yang namanya seni itu sudah menjadi hal yang umum gitu. Cuman kalau bapak ibu saya kan memang dari seni Jawa gitu ya. Sedangkan kalau kita anak-anaknya itu lebih senang dengan seni yang modern gitu ya, seni dengan gitar, dengan drum gitu ya, anak band lah gitu ya. Sehingga adik saya juga ya selama ini teman untuk saya berkolaborasi itu selama ini ya dengan adik saya gitu. Beberapa lagu itu juga sebenarnya juga dia bantu untuk saya menyempurnakan begitu ya. Terus itu Henning ya, terus ada Ipun ya, Ipun itu ponakan saya gitu, jadi ya kita pergi mancing bareng juga pasti kan itu. Dan dia suka juga dengan musik gitu ya, dan sangat-sangat menikmati bermain musik gitu ya. Terus ada Bang Ijal ini sahabat saya dari 2002 ya, dari 2002 saya memulai merintis bisnis sampai dengan hari ini gitu ya. Dan ya dia sempat ikut main dengan beberapa band juga gitu. Terus kemudian ada Akunnya itu saya ya kan. Lalu B itu Mas Bayu ya kan. Mas Bayu ini juga dari 2011 awalnya adalah teman mancing. Jadi saya kenal dengan Mas Bayu awalnya karena sama-sama mancing. Ternyata dia punya sejarah musik yang lumayan gitu ya, jadi senang main gitar gitu ya, dia senang pernah ikut grup band juga gitu ya. Sudah akhirnya kita gabung jadi satu deh, Henikun Bay gitu. Berarti Henikun. Persiapan penggarapan apa nih Pak? Judulnya album atau apa? Iya. Rencananya begini. Jadi karena cukup banyak yang kita bisa jadikan pilihan, kita mau membuat sebuah cerita gitu ya dari sebuah album gitu ya. Karena lagu itu hanyalah sebuah penggalan dari seseorang, itu kayak snapshot ya dari hidup seseorang gitu ya. Saya ingin membuat sebuah cerita yang berkelanjutan, walaupun itu juga tidak keseluruhan dari cerita seseorang ya. Dari lagu saya itu ya kan ada banyak inspirasinya gitu ya, tapi itu membuat sebuah alur cerita gitu ya yang kita rangkai dari 6 lagu
ya kita sebut dengan heksalogi gitu ya, karena memang Heksalogi. heksalogi. Berarti 6 lagu. 6 lagu. 6 lagu. Ini berarti masuknya mini album, Pak. Iya, iya, betul sekali. Ya, jadi ini prosesnya nanti tentu saja kita akan garap, kita berlatih sekarang gitu ya. Kita tahu ya kalau kita ngomong tentang industri musik ya, kita perlu untuk belajar ya, banyak belajar gitu. Maka ini butuh berproses, tapi keinginan kita dasarnya adalah ingin berkarya, menunjukkan apa yang sesuatu yang kita bisa gitu ya, gitu. Mini album heksalogi. Ya. Berarti ini sedang proses pekerjaan. Betul. Ya. Album. Ya. Untuk distribusi Bapak masuk di label mana? Kebetulan ini memang saya bilang ini bukan kebetulan ya, ini kayak sebuah kesempatan, opportunity yang saya nggak pernah bayangkan sebelumnya gitu ya. Terus sampai akhirnya kemudian kita bisa bekerja di bawah label Prima Founder gitu ya. Dan label ini menurut saya karena Itu di mana Pak? di Yogyakarta, di Jogja gitu ya. Jadi itu kesempatan yang sangat bagus karena kita tinggal di Jogja juga, tapi bukan berarti bahwa dia hanya lokal Jogja gitu, karena yang mau menjadi founder, yang menjadi pendirinya dan memang sudah punya jam terbang di internasional, nasional dan internasional begitu. Itu yang ya ini sebuah kebanggaan ya, saya nggak nyangka aja ini bisa kesempatan yang Bapak masuk tergabung di ya, label Prima Founder. Ya, Founder. betul. Ya, Ada di Jogja. Ya. Berarti ini nanti ini Bapak jadi artis Prima Founder dari saya gitu. Enggak, saya sebenarnya ini tentunya sesuatu yang baru ya buat kehidupan saya. Saya nggak pernah menyangka berada di posisi ini hari ini gitu ya, bisa punya kesempatan untuk perform kepada lebih banyak orang melalui media yang ada, melalui label yang ada. Jadi ya betul ya, kalau mau disebut artis ya itu terserah lah istilahnya orang lain ya gitu ya. Pokoknya intinya saya ingin berkarya melalui media yang disediakan oleh Prima Founder gitu. Ya. Kalau gitu ini kan udah ngobrolin Bapak ternyata komposer yang bukan hanya sekedar sedang hobi di tengah kesibukan, di sela-sela kesibukan Bapak sebagai pengusaha, komposer yang bukan hanya sekedar udah bikin lagu buat diri sendiri, ternyata Bapak seriusin untuk bikin band, bikin persiapan lagi proses mini album, ternyata masuk dalam satu label. Harapan Bapak album ini. Tapi sebelumnya nanti boleh dong Pak, kita boleh bikin seri gitu Pak, cerita tentang lagu-lagu di album Bapak ini. Dengan senang hati, supaya paling tidak ada pesan yang memang ada di dalam lagu-lagu tersebut bisa tersampaikan dengan lebih jelas mungkin ya. Kalau ada orang yang lebih bisa memahami secara seni gitu ya, itu kan sebenarnya nuansa dan coraknya lebih kaya gitu ya. Tapi kadang-kadang dengan kekayaan yang begitu besar itu nggak bisa ditangkap. Itu kan istilahnya butuh yang harafiahnya gitu ya. Maka mungkin kapan misalkan mau membahas itu, ayo gitu, saya dengan senang hati akan saya bagikan itu. Nanti ini ada episode selanjutnya Pak ya? Ya, boleh. Ini kan tadinya hanya ingin tahu tentang Bapak pengusaha dengan hobi mancing, komposer. Ini sesuatu very unik saja Pak, makanya kita ingin ngobrol. Harapan Bapak kembali lagi tadi tentang karya-karya Bapak, bukan kita ngomongnya karena kita kenalnya Bapak sebagai komposer. Kita tahu Bapak sebagai komposer, songwriter kan. Harapan Bapak dengan karya-karya Bapak yang udah 80 tadi Bapak. Harapannya sebenarnya juga menginspirasi ya, bahwa kita benar-benar fokus kepada berkarya ya, produktif gitu ya. Ketika jangan terlalu meremehkan diri sendiri deh gitu. Dan ketika kita meremehkan diri sendiri itu sama saja kayak kita meremehkan Tuhan yang menciptakan alam semesta gitu. Artinya hargai apa yang kita bisa gitu ya. Daripada membandingkan diri kita kepada orang lain,
ya tentu saja membuat kita akhirnya bisa jadi minder lalu kemudian tidak produktif gitu. Just do it gitu. Lakukan saja apa yang bisa kita lakukan, dan nanti untuk urusan berikutnya itu kayak sudah ada jalannya lah untuk kemudian akan menemukan itu. Ya apa yang saya alami dengan kondisi saya hari ini dan apa yang sedang kita kerjakan dengan album kita itu adalah keajaiban menurut saya. Itu adalah sebuah keajaiban, dan saya betul-betul bersyukur untuk keajaiban yang Tuhan berikan kepada saya. Saya bisa berdiri seperti ini sekarang. Itu Mas. Oke. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Cerita yang menginspirasi. Ternyata bukan cuma, ternyata mancing itu nyambung juga itu. Ada filosofinya juga Harus ternyata. ikut mancing kamu. Ya. Berarti nanti kita atur waktu kita ngobrolin lagu-lagu Bapak. Siap, siap, Oke. siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih, sama-sama.